Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita boleh berjumpa dalam program Renungan Sosianim. Dan saya percaya lewat program Renungan Sosianim ini kita boleh melihat kebaikan Tuhan lewat firman Allah yang kita dengar. Bahkan kita boleh melihat pertolongan Tuhan, jalan keluar, kemenangan yang daripada Tuhan lewat renungan pada program Sosianim pada kesempatan ini. Mari sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu menjagai, menolong, memelihara kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini, sampai saat ini, kami banyak melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami merindukan firman Allah, kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya renungan firman-Mu ini akan menolong kami, akan memperkuat iman percaya kami, sehingga kami tetap berharap, kami tetap selalu berjalan bersama dengan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati program ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita melihat firman Allah yang saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya kasih judul tentang mengasihi. Ya. Sebab bagi kita orang Kristen, bagi kita anak Tuhan, mengasihi itu sesuatu hal yang wajib atau harus kita lakukan, saudara ya. Kalau orang Kristen tidak anak Tuhan, tidak mengasihi, itu bukannya anak Tuhan ya. Tapi kita orang percaya, kita anak Tuhan, pasti mau mengasihi. Nah, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dia mengajak, firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Artinya dari firman Tuhan ini mau mengajak, mendorong orang percaya, kita semua untuk mau saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wah, dari ayat ini saudara kita boleh menarik kesimpulan bahwa kalau kita lahir dari Allah, kalau kita disebut anak Allah, kalau kita mengenal Allah, artinya kita mengenal yang namanya mengasihi itu. Bahkan kita juga melakukan apa yang dikatakan mengasihi. Sebab Alkitab ini berkata, marilah kita saling mengasihi. Ini bukan diinginkan atau dikatakan oleh saya sebagai orang percaya, anak Tuhan, tetapi saya melihat ini keinginan atau perkataan Allah sendiri. Sebab dikatakan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Rupanya ketika kita mengasihi itu produknya Allah. Nah, ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, lawan dari mengasihi adalah tidak mengasihi. Di sana dikatakan, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi orang Kristen, orang percaya akan terlihat dengan sendirinya, dengan otomatis dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam aktivitas kita, terlihat bahwa kita orang-orang yang saling mengasihi. Dalam kekristenan kalau tidak ada mengasihi, kita bukan anak-anak Allah, Bapak Ibu. Jadi penting saudara,
firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi terhadap, kalau dalam satu keluarga, suami istri saling mengasihi, anak sama orang tua saling mengasihi, orang tua kepada anak saling mengasihi. Jangan kita bermusuhan, jangan kita tidak mengasihi. Ya, itu dalam lingkungan keluarga kecil. Di lingkungan keluarga lebih besar, dalam satu gereja kita saling mengasihi. Bukan kita saling bermusuhan. Nah, Alkitab inginkan kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena di dalam hidup orang percaya ada kasih melekat dalam hidup kita. Ada kasih dalam perbuatan kita. Ada kasih di dalam kita melangkah. Sehingga ketika kita punya kasih itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, maka Alkitab berkata, ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mempraktekkan kasih itu, menjalani yang namanya saling mengasihi, saya percaya lewat kehidupan kita, orang akan melihat ada pribadi Kristus. Lewat sikap orang yang mengasihi, lewat tindakan orang yang saling mengasihi, orang pun akan lebih mengenal, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Sebab apalah artinya kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama manusia. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, pasti kita juga hidup dalam mengasihi sesama. Itu sebabnya orang yang mengenal Allah, anak Allah, akan terlihat dalam hidup kita. Kita dengan orang lain akan harmonis, dalam keluarga apalagi kita kelihatan harmonis, saudara. Ada sukacita. Dan ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam rumah kita tidak saling mengasihi, kita tidak mencerminkan Kristus yang adalah kasih itu ada dalam hidup kita. Jadi, setiap anak Tuhan, setiap kita orang percaya harus memiliki kasih itu. Bahkan bukan cuma kita miliki, kita praktekkan dengan saling mengasihi. Karena Alkitab berkata, kalau kita punya kasih dan saling mengasihi, karena Allah yang kita sembah, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang ada dalam hidup kita, Dia adalah Dia adalah kasih, Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini, mari saya memberikan satu kebenaran firman yang mungkin singkat, tetapi satu hal, bahwa anak Tuhan identik dengan saling mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, Alkitab berkata begini, kalau kita tidak mengasihi, ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, berarti dia tidak mengasihi, ya kan? Anak Tuhan tapi tidak mengasihi, maka ayat 20 berkata, dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 berkata, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow, jangan sampai kita disebut pendusta. Tetapi mari saudara dan saya pada kesempatan ini yang menyaksikan, yang mendengar program ini, kita ini adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saling mengasihi. Sebab kita ini anak Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini, boleh memberikan satu pengertian bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia yang sudah mengasihi kita. Dia yang sudah mengasihi kita semua pada kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya memberkati program ini, program Renungan Shoshanim. Lewat program ini, jemaat Tuhan dikuatkan, jemaat Tuhan dimampukan, bahkan jemaat Tuhan mengalami kemenangan yang berasal daripada Engkau sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,